Shalom, selamat siang God Lovers. Selamat datang di Diaspora TV Talk Show. Saya Pendeta Martin Hareva akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan dalam acara Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap Sabtu pukul 1 siang. Hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Datang dari jauh, dari Amerika Serikat. Kita langsung saja sapa Pastor Tony Bastaman. Selamat siang Pak Tony, shalom. Shalom. Apa kabar Pak Martin? Baik, puji Tuhan. Kumaha Kang Damang? Puji Tuhan, I'm blessed. Saya diberkati luar biasa. Iya. Selamat datang kembali di Diaspora TV Talk Show. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan ini kali ketiga Bapak kami undang ke Diaspora TV. 2 kali awal Bapak ada di Amerika. Dan sekarang ini Bapak hadir secara tatap muka langsung dengan kami di Diaspora TV. Nah, sebelum kita memulai dengar kesaksian yang luar biasa dari hambanya ini, mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan bersukacita apabila siang hari ini kami boleh berjumpa dengan hamba-Mu, Pastor Tony Bastaman. Beliau tinggal dan menetap di Amerika dan melayani di sana dan boleh hadir di Indonesia di tengah-tengah kami. Tuhan, kami menyerahkan pembicaraan kami ke dalam pimpinan Roh Kudus sehingga setiap kami yang menyaksikan, mendengar, diberkati melalui talk show ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda untuk meluangkan waktu sejenak guna melike video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami. Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu ya. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV. Dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu, Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube. Setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Beberapa tahun yang lalu, Diaspora TV pernah menghadirkan seorang murtadin, anak seorang majelis Masjid Mujahidin Bandung. Seorang yang sering berontak di rumahnya, kabur dari rumah saat berumur 12 tahun, masuk penjara di usia 19 tahun, suka tidur di kuburan untuk mendalami ilmu hitam, 4 kali mau bunuh diri, kemudian berkelana ke berbagai negara, seperti Arab, Singapura, Italia, Jerman, Belanda, dan Australia. Di negara terakhir ini beliau ditangkap oleh Tuhan Yesus. Sejak itu beliau memberi diri untuk melayani Tuhan Yesus melalui pelayanan orang-orang terpinggirkan. Nah, Pak Tony, seingat saya tahun 2022 terakhir kali Pak Tony hadir di Diaspora TV. Dan saya dengar Pastor Tony sekarang pindah ke Los Angeles. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita Pastor Tony tentang kota tempat tinggal yang baru tersebut, saya ingin Pastor Tony mengupdate kita semua mengenai homeless ministry yang Anda lakukan di San Francisco sebelumnya. Ada cerita menarik apa tentang homeless ministry sejak talk show terakhir kita? Homeless ministry, sebelum saya pindah ke Los Angeles sekitar 2-3 tahun yang lalu, Tuhan menyuruh saya kembali ke worship in every corner in the city. Karena waktu itu masih ada zaman di lawatan di Kentucky.
banyak hamba Tuhan pergi ke Kentucky. Wah, lawatan Tuhan di sana. Kebetulan saya juga punya uang, why not? Saya masih ingat jam 3 subuh saya bangun. Saya juga mau pergi ke sana. Dan Roh Kudus bilang, it's nothing wrong you go to Kentucky. Sebetulnya apa yang terjadi di Kentucky sekarang ini sudah terjadi 10 tahun di kamar kamu sendiri. Dan why don't you go to every corner? Jika ada 30 orang benar di kota ini, aku tidak akan menghancurkan kota. Nah, mengenai 10 tahun itu, Tuhan mengingatkan saya. Hidup saya ini lebih dari 40 tahun. Hidup saya siang jadi malam, malam jadi siang. 40 tahun. Walaupun saya sudah jadi hamba Tuhan, kan di Amerika malam, di Indonesia siang. Jadi saya bisa coaching anak-anak rohani saya. Banyak pendeta bilang, Pastor, bangun pagi. Sampai satu hari saya komitmen. Bagi saya bangun pagi itu nightmare. Nightmare. Pertama 3 minggu saya bangun. Pakai YouTube 5 menit tidur lagi. Tetapi semenjak itu baru saya bangun, belum berbicara apa. I'm kneel down. Saya menangis. Saya hancur. Saya hancur di kaki Tuhan. Satu hari, setiap hari sampai 15 tisu. Setelah itu I worship. Worship ibadah. Dari problem saya yang besar jadi kecil. Sebetulnya bukan problemnya yang kecil. Roh Kudus yang ada di saya lebih besar. Dan semenjak itu saya menjadi orang yang paling sehat di dunia. Look at me, I'm six pack sekarang. Karena pada saat kita bertemu muka dengan muka, dengan itu ada suatu kekuatan yang baru. Saya ini officialnya penyandang cacat fisik dan mental, officially. Ya, dan semenjak itu saya nggak ada capeknya. Nanti kita dengarkan cerita tentang itu ya. Nah, jadi semenjak itu saya worship to the corner and every corner. Dan lawatan Tuhan luar biasa. Nah, itulah sebetulnya awalnya daripada kebangkitan di Kentucky. Di Kentucky itu memang sedang ada lawatan banyak. Dan pada saat kita di lawatan banyak, nggak ada denominasi pada saat kita worship. Yang baptis, yang apa semua worship. Itu yang kita dapatkan. Tapi intinya saya worship in every corner karena firman mengatakan jika ada 30 saja orang benar di kota ini. Merayu Tuhan jangan dihancurkan, apalagi San Francisco itu kota Sodom dan Gomora raja dunia. Itulah yang Tuhan ajarkan. Dan satu peristiwa istimewa. Satu hari saya ini expertnya untuk melayani homeless. Karena semenjak di Cimahi saya melayani orang-orang yang tertinggal. Pelayanan homeless itu diteruskan oleh teman saya, Pak Rudi Mamondo. Ya, dan waktu itu saya dan istri saya ada waktu yang tepat. Sebelum saya pergi ke lapangan, walaupun saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya merendahkan diri bersama istri. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan nggak bicara audible juga sih katanya. Pakai baju hangat. Tuhan tuh lucu ya. Ya iyalah dingin, masa saya nggak pakai baju hangat. Akhirnya saya pakai jaket yang the best of the best karena Tuhan yang suruh. Ya, best of the best mahal. Pergilah dengan istri saya. Pada saat saya datang ke lapangan, ada homeless pakai singlet, kedinginan, lagi diinjilin. Terima Yesus, terima Yesus. Dia nggak perlu Yesus, dia perlu jaket. Ya, wah saya hampir balik lagi ke rumah ini, jaket favorit saya mahal lagi. Karena homeless itu kalau udah kotor dibuang, nggak dicuci. Namanya homeless. Kan wasting the time. Tapi saya nggak ada waktu lagi. Saya pun bergumul. Waktu saya buka, homelessnya nanya lagi. Are you sure? Nggak sure juga sih sebenarnya, ya. Tapi yang be honest, jujur sekali, saya ini nggak begitu rela juga. Ya, I'm sure. Waktu saya buka, I don't have to tell. Saya nggak usah ngomong Yesus lagi. Waktu saya berikan, air matanya keluar, jiwanya dimenangkan tanpa berbicara Yesus. Love is action. Ya, udah gitu, dipeluk lagi. Sama ya puji Bapak, itu wanginya seperti wangi di surga. Haleluya. Itu yang jadi in the point giving your best. Tuhan mengajarkan kita beri yang terbaik dan nanti Tuhan akan memberi. Itu sih momen yang, tapi poinnya saya kembali ke every corner of the street. Baik, Pastor Tony, kami dengar Anda adalah koordinator penanganan COVID di Bay Area. Ya.
Bagaimana kondisi COVID di daerah California Utara saat itu? Saat itu, Apa hal yang menarik yang Anda alami sebagai koordinator di sana? kenapa saya diangkat koordinator? Puji Tuhan, saya pun nggak tahu. Ternyata sudah 4 konsul ini, ada yang mengganti hotline konjen itu atas nama saya. Jadi kalau ada orang tanya, Pak Tony minta nomor teleponnya, rupanya dia tahu nomor saya. Pas dipencet, kok hotline konjen RI katanya. Rupanya ada orang konjen sendiri bilang kalau ada masalah cari si Pak Tony katanya. Sebetulnya belum resmi organisasi, namanya Wadah ICOC. Sebelum ke ICOC, ke koordinator dulu di Bay Area. Lantas kebetulan konjennya Pak Simon cukup dekat dengan saya, very humble man. What we have to do? Pertama saya bilang, di San Francisco itu City menyediakan 8.000 hotel kamar di hotel untuk homeless. Homelessnya itu ada 10.000 homeless. Tapi hanya 2.000 homeless yang mau masuk ke hotel. Karena di hotel itu nggak pakai narkoba. Jadi mereka lebih baik di jalan pakai narkoba. Kita mencarikan dana untuk marijuana karena marijuana legal. Tapi mereka nggak mau marijuana, mereka mau yang lebih keras lagi. Nah itu masalahnya. Nah saya sharing dengan Pak Konjen. Just in case ada orang Indonesia yang diusir karena nggak punya bayaran, saya bisa masuk ke program itu yang di City. Akhirnya Pak Simon, ya udah kamu koordinator, saya koordinatorkan 2 pendeta, tokoh Muslim, dokter orang Indonesia, ya Pak Konjennya sendiri dan itu. Nah lantas setelah terjadi ada itu, ada dilema juga Pak. Dilemanya konjen menyediakan sembako, tapi nggak ada yang delivery. Orang takut. Ya, nah saya mau mengajak teman-teman setidak-tidaknya supir Uber. Kalau supir Uber kan keluar juga. Ayo, saya bilang ini ada ada sembako tapi nggak ada yang delivery. Tetapi di Amerika itu ada hukum. Kalau saya ngajakin orang besoknya dia mati karena COVID, saya bisa dituntut kan oleh keluarganya. Tuh suami saya mati gara-gara disuruh-suruh Pak Tony. Jadi itu juga sangat dilema bagi kita. Tapi harus dikerjakan. Akhirnya saya mau jadi inspirasi. Saya lewat Facebook, ya saya pergi ke mana? Saya pergi gereja-gereja yang punya sembako. Lantas saya kirimkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah dengan arti kata, ayo, saya bilang kalau kita masih bisa ke grocery sendiri, apakah jangan nolong, tapi resiko tanggung sendiri, jangan nanti saya dituntut juga kan gitu. Nah itu, akhirnya itulah yang terjadi. Jadi kita juga ada dokternya, ada solusinya kalau semua diusir daripada nggak bisa bayaran, ada apa kita dikasih pengetahuan, mereka nggak bisa diusir begitu saja. Tapi karena banyak orang Indonesia nggak ngerti hukum jadi takut. Nanti bagaimana? Sebenarnya nggak bisa diusir dari homeless. Prosesnya 6 bulanan. Nah jadi memberikan pengetahuan. The knowledge is power. Karena orang takut tuh karena tidak tahu, tidak mengetahui. Itulah ya Tuhan. Itulah yang saya kerjakan. Iya. Nah, Pak Tony juga aktif di ICOC, Indonesian Community Outreach Committee. Bisa cerita Pak Tony apa saja kegiatan ICOC ini? Dan bagaimana Pak Tony menjadi terang dan garam di organisasi itu? Awalnya saya baru 2 tahun, mungkin sekitar 2008 atau 2009. Waktu itu saya baru datang. Lantas ada 2 pelaut yang loncat kabur di San Francisco. Di abuse. Pokoknya di abuse di kapalnya. Ada seorang pendeta telepon saya. Karena saya dulu juga pernah kabur dari kapal, tentunya hati saya lantas saya telepon Abdul, namanya Abdul sama Sorihin. Jadi kalau saudara Google dua pelaut di San Francisco akan keluar. Kamu mau tinggal dengan saya? Saya bilang mau, ya maulah daripada di jalan. Ya, dia bilang saya ini pendeta, nggak apa-apa. Ya, saya tidak akan pernah mengkristenkan orang. Nggak. Kalau mengkristen orang juga nggak masuk surga juga. Kalau kecuali kalau dia mau. Nah, lantas tinggallah dengan kami. Pendek cerita, mereka tinggal di rumah saya, FBI ketok pintu saya. Karena kaptennya lapor. Tony Bastaman, kamu ngumpetin 2 pelaut, I have lawyer. Paginya saya dapat lawyer, siangnya ditelepon. Di Amerika tuh
Langsung dia pulang. Dia nggak nanya lawyernya siapa, mana kartu namanya, enggak. I have lawyer cukup. Langsung mereka pergi lagi. Saya juga nggak tahu bikin apa. Kan? Saya panik, saya bawa ke konsulat. Dimarahin saya sama konsulat. Pak Tony itu jangan so jadi pahlawan katanya. Kamu pendeta, bukan Tuhan Yesus. Digituin. Aduh, saya bilang. Ya, kebetulan orang konjunya, orang Kristen. Ya soalnya Roh Kudus suruh. Jangan bilang Roh Kudus kan. Short story. Ya, anak ini mendapat green card. Untuk mendapat green card nggak mudah. Untuk mendapat green card itu karena itu juga I'm learning by doing. Ya karena dia di abuse, ada namanya visa U, visa T. Itu kalau di abuse di kapal, dia kontraknya di satu kapal diperjual. Jadi penjual belian budak. Nah, karena kasus itu kasus pertama yang learning by doing. Nah, karena kasus itu mencuat, saya kumpulkan seluruh tokoh masyarakat di San Francisco. Ya, tentunya mereka curiga. Pak Tony, pendeta, iya. Murtadin, iya. Suaka politik, iya. Lantas, maksudnya apa ngumpulin kita bersini? Saya bilang, motivasinya, dia bilang. Jadi ICOC itu menolong masyarakat Indonesia yang dalam kesulitan tanpa melihat suku, ras, dan agama. Itu. Ya. Lantas mereka tanya, tentunya curiga pasti ada lah. Pak Tony ini motivasinya apa? Bagi saya menolong itu adalah ibadah. Amin, ya Rabbal Alamin. Kata. Sama. Dan saya digandeng oleh seorang tokoh yang sangat dihormati, tokoh Muslim sampai hari ini. Jadi itu, sebetulnya saya foundernya. Nah dari situ sudah 42 kasus kita tangani. 42 kasus kita tangani. Selama berapa tahun? Selama saya di sana mungkin dari 2008, 2009 sampai saya meninggal itu 42 kasus yang saya hitung, yang kecil-kecilnya itu. Dan itu kasus-kasus besar. Kasus-kasus besar. Boleh salah satu kasus saja kita. Nah terakhir itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Ada seorang pasien kanker dari Indonesia dikirim ke Mayo Clinic. Mayo Clinic itu adalah the best cancer clinic in the world. Ya, Pak SBY pun baru di sana dengan 44 grupnya datang. Nah, pada saat pasien itu masuk ke sana karena sudah krisis, dioperasi dalam 3 hari bilnya $90.000 US. Wow. Dalam 3 hari. Duitnya kurang. Ya, panik kan. Seluruh pendeta berdoa, ya pendeta harus berdoa. Tahu-tahu Pak Stefanus Wijaya dari SOS, sahabat orang sakit dari Singapura, telepon saya, Pastor, please go to Minnesota. Nggak bisa, saya kan ketua panitia di gereja di Pak Area. Suka maksa pendeta itu, dikasih duit, ayo pergi. Ya Pak, I have to pergi, I don't know anything. Waktu saya di jalan, saya dikasih penglihatan ada seorang bapak-bapak tua yang akan menolong pasien itu. Ya. Saya lihat dokter-dokternya nggak ada. Ternyata memang dia itu direkturnya. Short story. Jadi yang 90.000 itu di waive, dihapuskan. Hanya 2.000. Tetapi bilnya berjalan terus. Sehari bisa 12.000. Sehari. Belum apa-apa. Mahal sekali tanpa asuransi itu. Karena ini kan datang dari luar, bukan tinggal di situ. Nah lantas bilnya jalan terus. Dokter harus melakukan bagiannya kan. Kebetulan saya ada di sana. Ada 3 orang dokter. Karena kita panggil aja namanya nggak usah kita sebut gitu ya. Nah katanya, kamu mau terapi yang mana? Yang $1 juta atau yang $500? Nah yang ini aja belum beres hari-hari ditanya lagi. Bingung anaknya. Om, aku harus bilang apa? Nggak tahu, yuk kita doa. Waktu kita doa, bilangin sama dia, kamu kan dokter. Ya, this is my life and death. Ini hidup dan mati saya. Ya tentunya saya mau yang terbaik. Langsung nangis itu. Si bapak tua itu, kami mau nolong kamu. Ini $1 juta. Ternyata dia direkturnya. Saya tahunya sebelakangannya. Ya, nah itu yang terjadi. Akhirnya tidak ada keputusan. Tapi proses jalan terus. Waktu saya pulang, saya pelukin sampai basah baju saya bapaknya. Your pain is my pain. Yuk kita bertobat total. Jalan satu-satunya. Ya. Kita tahu. Dan si dokter itu nanya ke saya, kamu siapa katanya. Saya pendeta homeless dari San Francisco. Saya bilang, saya punya 2 lutut dan saya tahu Bapak saya di sorga. Elohim Adonai itu selalu punya cara. Amin. Ya, lantas waktu saya sampai ke San Francisco, saya dengar, Om katanya, Tuhan Yesus baik. I'm start treating tomorrow.
months. Kalau dihitung-hitung mungkin 15 sampai 16 M mungkin, I don't know. Dan saya bilang sama orang tuanya, giving your best ya, walaupun ada itu. Waktu pulang belum selesai. Saya bilang, udah tinggal di Stanford selesaikan. Udah capek bapaknya kan. Ya, tanpa tahu bapaknya nih. Saya bilang aja di sini ya, semuanya kan harus terbuka. Saya dan istri saya, Pak jangan pulang, selesaikan di Stanford. Ya, dia pengen pulang. Saya bilang, kita doain sama istri, kita doain ya biar positif COVID kan dia nggak pulang, biar bisa terbang. Nggak mau dia ke Stanford. Itu saya jujur aja, saya bicara sampai istri saya saking saya sayang sekali sama anak itu. Ya, akhirnya pulang juga ke mana? Ke Singapura 2 minggu kemudian dia telepon saya, kata, Om, my blood's clean like a water. Total sembuh. What I'm trying to say, Pastor Martin, kalau saya seorang kaya, konglomerat, apakah saya mau mengeluarkan 16 M untuk orang yang saya nggak kenal? Tentunya tidak. Tapi karena saya nggak punya apa-apa, saya hanya berdoa, walaupun yang menolong bukan saya, tapi nama Tuhan di tengah. Nah, itu salah satunya, dan ada 42 kasus model itu. Dan sampai hari ini saya nggak usah ngomong Yesus. Mereka tahu siapa saya, they come to me. Itu. Dan satu lagi, kalau lagi ngumpul, wah nggak ada ustaz nih, ada juga si Pak Tony katanya. Pak Tony doa dulu katanya. Bapa kami yang di sorga, yang saudaraku kenal sebagai Allahu Akbar, yang disembah oleh Musa, Daud, dan Yakub, yang Rohman dan yang Rohim. Amin, pencipta langit dan bumi. Sering kita berdebat, oh Yesus itu di kandang domba, ini di pohon korma. Nggak usah didebatkan. Nah, ya, jadi kembali lagi menjadi terang itu, I don't have to be rich, I have nothing. Tapi kalau kita mau, Tuhan akan pakai kita menjadi terang dan garam di masyarakat. That's it. Saksian luar biasa ya, melalui ICOC, Pak Tony dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, jika Anda mengikuti diskusi kami dengan Pak Tony dalam Diaspora TV Talk Show sebelumnya, Anda tentu mengetahui bagaimana kerasnya kehidupan beliau di masa yang lalu. Umur 19 tahun sudah masuk penjara. Beliau juga pernah direhabilitasi di Panti Pamardi Siwi, Jakarta karena narkoba. Jadi tidak heran kalau beliau ini memiliki banyak tato di tubuhnya. Masa lalu yang keras juga secara tidak langsung membuat nyali beliau luar biasa besarnya. Salah satu pelayanan beliau di Amerika Serikat adalah worship on the street, atau menyembah Tuhan di jalanan. Nah, Pak Tony bisa cerita apa yang mendorong Pak Tony untuk melakukan pelayanan ini? Ya, ada 2 poin, satu mengenai penjara, satu mengenai worship. Penjara itu adalah sekolah Alkitab terbaik. Ya, banyak orang bilang, oh sekolah kehidupan. Bukan. Karena syarat menjadi gembala itu adalah rela mati buat dombanya. Yang saya tahu ya, if I wrong, please correct me. Ya, bukan STH atau MTH. Ya, gembala yang baik adalah rela mati buat dombanya. Kalau nggak rela mati adalah gembala upahan. Nah, di penjara itu baru kenal seminggu aja rela mati buat temannya. Itu orang-orang penjara. Tapi di sekolah Alkitab kurang, nggak banyak. Saya bukan memperbandingkan. Jadi makanya di dalam pencobaan ini, orang-orang kalau memang betul bertobat, waktunya banyak dan rela mati. Jadi sudah ada syarat utama kalau dalam penggoncangan kayak seperti COVID. Ini maaf aja, waktu COVID itu kan, ayo teman-teman katanya delivery dong. Kalau ke pendeta saya berani, kalau ke umum nggak berani, nanti ditolak. Ada yang bilang, oh saya nggak bisa, anak saya nggak boleh sama anak saya. Loh kan yang dihabiskan Anda bukan anaknya. Itu bagi saya excuse. Nah, tapi makanya itu gembala yang baik itu rela mati buat dombanya. Satu. Mengenai worship itu bukan menyanyi. Dulu agama saya yang aslinya Rolling Stone. Tuhan saya Mick Jagger, karena apa? Apa yang di kepala saya itu agama saya nomor satunya. Ya, saya tahu dalam keadaan apapun saya hafal lagunya Rolling Stone, saya ikuti image-nya sampai jebleh-jeblehnya pun Mick Jagger saya ikutin. Sama seperti dia. Nah, kita kan setelah saya mengenal Tuhan Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Nah, kita mau menjadi image, itu yang menjadi. Jadi kembali lagi, Tuhan tidak mencari penyanyi tapi worshiper.
Nah, jadi pada worshiper itu menggetarkan hati Bapak. Ya, saya nggak usah kepanjangan. Jadi waktu Tuhan memilih, I'm not singing, ya, I'm worship. Ya, pada saat worship itu merayu Tuhan, kan menyenangkan hati Tuhan. Dan itu kalau kita worship, saya nggak pernah nanya dari gereja mana, dari gereja mana. Sekarang itu, ya kita kan di lampu merah, lampu hijau pun mereka ikut worship sampai tin. Sekarang ini kairosnya luar biasa. Ya, di worship itu mereka itu haus dan lapar. Nah, jadi kembali worship itu merayu Tuhan dan merubah atmosfer. Nah, nanti pindah ke LA, nanti saya akan ceritakan kenapa saya pindah ke LA itu. Jadi worship itu merayu Tuhan, dan Tuhan nggak cari banyak orang, 30 orang aja. Dan betul-betul kita ini, dan seperti ngasih makan. Ngasih makan itu ada 3, ngasih uang, donatur, is good. Bagi-bagi makanan, is good. Tetapi yang mereka mau itu, yang Tuhan mau itu, kita duduk dan makan bersama. That's their heart. See, that's yang di lapangan yang kita rasakan. Tetapi worship itu, kita worship itu. Jadi pada saat kita makan dengan bersama, dia merasakan worship itu. Jadi begitu banyak sekali. Dan jangan pikir, oh in Amerika negara bebas. Enggak, Antichrist sudah ada di Amerika. Di tempat saya, di Mission and 16 di San Francisco, teman saya pernah ditodong pakai gas dan lighter. You worship, I fire you. Oh, ya pernah. Apakah kita stop? Enggak. Kalau kita udah di dalam hadirat Tuhan, tanpa kita sadar, ya itu. Nah, itulah peperangan rohani, karena iblis itu kan sudah ompong, giginya singa yang ompong. Hai, mana sengatmu? Itu hanya tetelan-tetelan yang itu aja. Nah, itulah the real spirit warfare itu on the street yang saya itu kan. Itu sih. Ya, peperangan rohani yang nyata ada di lapangan, di jalan-jalan, di tempat. Boleh mundur sedikit lagi. Tahun 2005 waktu saya datang, saya itu dinubuatkan oleh Bill Wilson di sekolah Alkitab di Malaysia. God will send you to the worst place in town, ke tempat-tempat yang sangat rawan, kemanapun berada. Waktu itu saya ada di New York. Saya pernah 1 bulan tinggal di satu suburb, nggak ada orang Asia, paling rawan. Gangster, hitam, dan Latino. Ada satu restoran Cina, maksimum security, jadi ditutup semua. Take to go. Karena orang Cina kalau dapat duit. Hanya itu. Saya orang se-Asia, saya punya anjing herder selalu waktu itu kan. Saya bawa anjing herder, saya sujud di tengah, di pinggir jalan. Lagi sujud ditendang pantat saya. What you doing here? Kerasa mereka. I pray for you, man. Sampai begitu disiram whisky, disiram. Selama 1 bulan. 15 tahun kemudian, tempat itu bersih, bukan karena saya tentunya. Tapi someone have to do to the right to the center. Nah, jadi kembali right to the center, what I'm trying to say. Right to the center itu di tempat-tempat rawannya. Harus ada worship di sana. Itu sih yang saya dapatkan. Baik, Pak Tony, biasanya tempat macam apa yang Anda pilih untuk melakukan worship on the street? Dan mungkin bisa di-share pengalaman-pengalaman unik selama melakukan pelayanan tersebut. Mengalir aja. Saya nggak banyak planning. Ya, saya jalan, tahu-tahu Tuhan garakan beli pizza, langsung aja jereng. Makanya saya selalu ada di mobil ini, ready all the time. What do you think in this one? Ukulele? Ya, bukan. Ini gitar asli. Gitar resmi. Kelihatannya kecil, tetapi ini adalah gitar ukuran yang sama. So, kapan saja Tuhan saya ada izin, nggak ada izin, ya untuk memberitakan Injil, nggak usah ada izin, nggak ada izin. Itu sih. Ini adalah salah satu gitar listrik ukurannya sama, tinggal colokan, pakai itu. Sekarang kan nggak usah bawa speaker yang gede-gede juga bisa. Yang kecil-kecil bisa datang ke sana. Iya. Wah, ini senjatanya Pak Tony di jalanan ya? Ya. Luar biasa. Ya, nggak tahu. Karena ya memang seharusnya sih harus ikut peraturan. Ya kalau orang mabuk aja bisa pakai musik kenceng-kenceng, masa kita nggak boleh? Tapi memang ya, selalu aja ada tantangan. Tapi ya kita lebih besar. Ada celah-celah yang bisa Pak Tony lakukan untuk melayani itu? Kalau saya tantangan Pak, challenge. Ya kalau seorang bermasalah, saya ditantang. Karena saya tahu roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang di dunia. Ya,
Yang salah satu gembala di Cimahi, Pak Hisar Tambunan. Itu 11 tahun jadi tentara, 20 kali masuk penjara. Wow. PM. Hari ini jadi ketua pendeta kalau nggak salah seluruh Jawa Barat. Saya begitu tantangan, semakin orang rusak. Kalau mereka benar-benar baik, dipakai tuannya kan lebih luar biasa. Amin. Ketua BNN, pendeta Dodi Sitepu pernah direhab saya. Pegang 160 rehab di seluruh Indonesia. Wah, kalau doa belakangannya, saya rasa nggak bisa saya terangkan di sini. But he was very bad. Nah, jadi bagi saya challenge ya. Karena saya tahu dan saya percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dunia. Amin. Ya. Iya. God Lovers, seperti kami informasikan sebelumnya, Pak Tony pindah ke Los Angeles. Mungkin Pak Tony bisa ceritakan kapan tepatnya Anda meninggalkan San Francisco dan apa alasan Anda pindah ke Los Angeles? Saya moving dari November tahun lalu, 2000, tapi 23. ya dengan kenapa saya harus pindah ke Los Angeles? Karena Jesus Revolution ini happening today. Pernah dengar Jesus Revolution? Yeah. Jesus Revolution itu tahun 1970. Terjadi revival besar-besaran ya di Los Angeles, di Newport Beach. Ya, dari satu gereja Calvary banyak sekali heroin addict, bukan marijuana. Heroin addict, heroin itu nggak ada obatnya sampai hari ini. Banyak orang heroin addict dari satu Calvary Church jadi 1000 Calvary Church. Itu di tahun 1970. Itu happening sekarang sedang terjadi. Ya, kalau ada pendeta-pendeta besar dari Indonesia juga datang ke Los Angeles, ada beberapa yang saya nggak etik kalau saya bawakan itu catch the fire-nya. Makanya saya pergi ke sana. Divine appointment itu meeting arranged by the Holy Spirit. Agenda ilahi itu yang diatur oleh Roh Kudus. Tetapi iblis nggak senang. Perpindahan saya di sana saya sudah meninggalkan San Francisco, ternyata apartemen yang di Los Angeles itu belum selesai. Jadi 3 bulan saya terkatung-katung, ya terkatung-katung. Saya bawa trailer, saya simpan saya simpan di storage barang-barang kami karena ya Mefron kan maunya semuanya dibawa. Ya untuk menyenangkan seorang istri, dibawa juga. Saya punya anjing, nitipin anjing mahal sekali, tapi Tuhan cukupkan. Saya harus in the cost. Saya disitulah saya melihat di balik tantangan itu ada yang namanya firman Tuhan, dapur kesengsaraan. Itu diuji habis-habisan. Ya. Karena aku menguji engkau bukan dengan perak tetapi dengan emas. Sampai Tuhan nggak kuat. Ya, take me home. Sampai saya bilang, take me home. Ya, saya bawa istri. Ya, istri saya nggak muda, saya pun nggak muda juga. Kadang-kadang nggak tahu diri aja, perasaannya masih muda gitu. Sampai ke titik itu pemurnian yang dapur kesengsaraan. Saya paling takut sama dapur kesengsaraan. Tapi disitulah dimurnikan. Akhirnya saya dapat di LA the best of the best apartemen dan saya hanya bayar 20%. Wow. Best of the best. Itulah Bapak kita. Anugerah Tuhan. Anugerah. Dan saya masih ingat bulan November Desember itu saya harus kerja lagi Uber. Ya, saya bilang Tuhan, saya mau pray walk nih kan, harus pray walk udah pakai mobil. Baru pray walk, toto ditabrak mobil saya, bang. Mobil saya nggak jelek-jelek banget sih mobil saya Jeep. Jadi kalau untuk Uber tuh nggak berfungsi, bensinnya mahal, hasilnya sedikit. Jadi saya harus ganti mobil kan. Mobilnya ketabrak, untung ada derekan itu untuk narik trailer, yang ketabraknya itu, jadi mobil saya nggak rusak, mobil dia yang rusak. Tapi karena dia yang salah, tetap dia salah. Nah, pertama saya dikasih 2.500 nggak diapa-apain mobil saya. Nah, setelah itu, setelah saya dapat apartemen, Tuhan saya minta ganti mobil. Ya, puji Tuhan. Gara-gara ditabrak itu, saya ke lawyer, saya di chiropractor 3 bulan, dipijat, puji Tuhan juga gitu, badan sehat, dan mobil saya yang butut itu diganti sama asuransi jadi Tesla. Wow, luar biasa. Saya nggak minta Tesla loh. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak ada di hatimu, saya nggak minta Tesla. Memang untuk mendapat Tesla itu, untuk Uber tuh bagus sekali. Karena listrik, luxurious car,
itu tarifnya bagus sekali. Irit. Irit Bakarnya ya. dan enak juga Karena gitu, listrik. gitu ya. Dan nyaman. Iya, nah saya nggak pernah kepikir, be honest, saya untuk minta 4.000, 5.000 finance aja ditolak, karena kita bad credit. Atau kita dapat 41.000 untuk ganti mobil. Enggak, maksudnya untuk finance-nya. Oh, ya, untuk finance itu. Plus ditambah tiket saya kemari. Makanya saya mendadak kemari. Saya mendadak kemari itu all the sudden. Ya, itulah cara Tuhan. Itulah upahnya. Jika engkau carilah kerajaan sorga dulu dan kebenarannya. Makanya semua ditambahkan. Yang punya kerajaan sorga itu orang miskin dan orang hina. Ya, itu rahasianya. 17 tahun Tuhan pelihara saya di kota termahal di San Francisco. Tidak pernah saya pakai proposal, saya nggak digaji sama gereja. Ya, dan karena Bapakku di surga kaya raya. Amin. Itulah pemeliharaan Tuhan. Ya. God Lovers, Gereja Diaspora City Center memiliki beberapa program diakonia, yakni berbagai kegiatan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Barangkali God Lovers rindu berpartisipasi dan ambil bagian dalam program diakonia ini. Seperti apa program diakonia GKRI Diaspora City Center? Mari kita saksikan video singkat berikut ini. Pak Tony, apa pekerjaan Anda saat ini dan bagaimana Anda bisa tinggal di daerah elit di Los Angeles? Saya ini Uber. Di Uber driver itu wira swasta. Kita enggak wira swasta karena kita wira swasta. Uber itu dianggapnya wira swasta. Dan setelah COVID ini 3 tahun sebelumnya saya Uber luxurious car juga di San Francisco. Jadi Uber itu ada standar X itu normal, ada luxurious car, ada yang luxurious car resikonya maintenance mobilnya mahal, tapi kita tarifnya juga dapat. Ya semua beresiko ya. Nah setelah ini karena perpindahan ini saya kembali lagi, saya bilang Tuhan kenapa nih bukannya saya full time juga diterima. Hari-hari ini dalam 10 passenger yang saya yang saya bawa 6 mau dan 3 minta didoakan. Wow. 6 mau. Dan bahkan terakhir ini manifestasi di freeway. Wow. You won't believe it. Manifestasi. Waduh, saya bilang sebetulnya kalau by the law itu kita nggak boleh nginjil. Karena merusak komunitas itu kan. Itulah agenda-agenda mereka. Ya, puji Tuhan sampai hari ini. Pastor Tony sebenarnya pekerjaan utamanya adalah hamba Tuhan, seorang pendeta, tapi pekerjaan sampingannya adalah Uber, dan sementara membawa penumpang cerita tentang kebaikan Tuhan, kabar baik. Dan
banyak yang menerima Yesus di dalam perjalanan itu. Ya, Bahkan minta didoakan. manifest. Bahkan mengalami manifestasi. Luar biasa. Hari ini luar biasa. Makanya Ya. revival hal yang luar biasa sekali. I'm so excited. Ya. Iya. Jadi ini mimbarnya Pastor Tony di Los Angeles. Nah, Pastor Tony, bisa Anda jelaskan apakah Anda tetap melanjutkan homeless ministry dan worship on the street di Los Angeles? Ya, karena pertamanya sekarang ini mengerikan sekali. Keadaan homeless itu. Fentanyl, Pak Pastor nggak usah ke Amerika, bisa lihat kan di YouTube itu. Ya. Di YouTube itu mengerikan sekali. Dan satu, mereka ya itu sudah tertulis. Ya, akan terjadi, sedang terjadi, dan pasti terjadi. Nah, jadi karena homeless itu ya hanya Tuhan yang bisa menobatkan dengan revivalnya Jesus Revolution, heroin addict. Sekarang ini fentanyl ini 3 kali lebih parah daripada. Tapi kembali lagi, roh itu namanya roh parmakia di Wahyu 21 ayat 9. Di bahasa Indonesianya sihir. Oh. Di bahasa Inggrisnya witchcraft. Ya. Nah, bahasa aslinya farmakia, farmasi. Itu roh di akhir zaman. Saya mundur sedikit sebelum saya kenal Tuhan. Waktu itu saya kerja di Jerman. Saya ini head waiter di kapal pesiar. Di tahun 80-an untuk menjadi waiter di kapal pesiar di Jerman hanya mimpi. Karena saya punya ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani, sakti saya. Jadi saya dapatin kerja tuh. Dengan mudah saya dapat kerja. Anak buah saya orang Jerman, kru saya. Tahu-tahu ada satu majalah Indonesia udah robek. Amsterdam, surganya bagi narkoba. Nah ini yang saya cari. I didn't even think twice. Saya tinggalkan kapal itu, padahal saya di Jerman, saya beli apa saja. Itulah roh parmakia. The spirit, nggak bisa dinasehatin. Nah, hidup indah tanpa nggak bisa. Itu yang sangat mengerikan, yang nggak bisa kita tahu. Itu roh parmakia tuh. Otaknya udah itu. Saya tinggalkan dengan semuanya. Dengan mudahnya masuk. Hanya karena mendengar ini surganya. Padahal saya pun bisa beli. Iya. Nah, itulah dengan hal yang begitu. Saya menerangkan itulah roh parmakia itu. Nah, jadi kembali lagi hari ini hanya dengan worship orang-orang benar dan right to the center. Ya bukan ya nggak salah sih kita lockdown doa di Gua Hiro juga ya berdoa, tapi Tuhan tuh mau pray walk kan right to the center. Iya. Nah, jadi kembali lagi ya pasti saya ke tempat-tempat rawan center. Ya langsung aja di pinggir jalan, di taman, beli pizza. Karena di Amerika itu nggak boleh sembarangan ngasih makanan. Oh. Ya, by the law harus memberi dengan certified kitchen. Oh. Karena kalau kita ngasih makanan, homeless kan cari masalah. Betul. Oh, sakit perut, Tiba-tiba keracunan, dia nuntut kita. Nah, kalau certified kitchen kita nggak bisa dituntut. Nah, tapi makanya beli pizza yang itu bisa. Atau bahkan saya dulu diajarin sama polisi taman. Kamu nanti kalau diperiksa bilang aja kamu piknik. Kalau piknik kan kita makan bersama, dia nggak bisa nuntut. Nah itu juga, hal itu hanya baru kita tahu di lapangan. Nah jadi itulah, makanya kita perlu juga undang-undang. Iya. Para homeless people ini dilayani lewat worship, makan bersama. Dan tentunya itu keluar uang dari kantong sendiri ya. Iya. Nah, Pastor, Anda sering mengatakan bahwa gereja belum siap bertemu dengan pelacur, orang bertato, dan orang-orang terpinggirkan lainnya. Bisa nggak Anda jelaskan apa maksudnya dan apa yang harus dibenahi sehingga gereja menjadi lebih siap menghadapi orang-orang itu? Waktu saya sekolah di Hagai Institute di Hawaii, kami sekitar 100 orang. Jadi yang Hagai di Hawaii itu, mereka itu dapat beasiswa pendeta-pendeta yang sudah berdampak di masyarakat. Nah, pada saat kami berdoa, jelas lawatan Tuhan sedang ke jalan-jalan. Ya, orang-orang bahkan tahun 70 David Wilkerson pernah bikin satu buku, Vision. Katanya banyak penjahat, pelacur, pembunuh bertobat. Itu tahun 70 ditulisnya. Tahun 90 saya bertobat dinubuatkan lewat buku itu. Nah, sekarang ini sedang ke jalan-jalan. Nah, masalahnya gereja belum siap apa. Pada saat siapa yang baru datang tolong memperkenalkan diri. Nama saya Nancy.
Ibu kerjanya di mana? Saya PSK. Ya, nah jemaat lama nggak siap duduk bersebelahan dengan penjahat. Ya, apalagi yang bertato. Padahal yang berdasi juga belum tentu lebih baik dari yang bertato kan kenyataannya. Nah, belum siap. Itu adalah tanda daripada ketidakdewasaan rohani. Figur kedewasaan rohani adalah Tuhan Yesus. I make myself nothing. Dia yang kudus. Dia lahir di kayang domba. Dia duduk dengan pelacur. Dia kudus. Ya, kita aja setengah kudus lah. Saya pernah ketemu teman-teman lama di Jakarta. Wah, dicegat. Lu dulu ngajarin gua sholat, sekarang murtad gini. Saya itu dimasukin ke hotel. Ya. Di meja itu disediain, dicobain. Dari kokain, semualah narkoba, minuman, sampai hostess-hostessnya. Ya, mudah bagi saya untuk pergi. Tapi Tuhan bilang, stay. Maksudnya apa? Stay. Sampai pagi saya stay. Di situ saya merasakan begitu saya uncomfortable. Ya, Pak Martin kalau berbicara yang uncomfortable, kadang-kadang nggak comfortable. Uncomfortable. Di situ Tuhan ngasih tahu sama saya. Dia yang kudus, dia yang suci. Dia harus duduk dengan orang yang pasti. Kemanusiaannya dia uncomfortable. Itulah kedewasaan. Karena aku datang bukan untuk orang benar. Untuk orang berdosa. Bahkan pelacur, mantan-mantan pelacur dan penjahat akan lebih dulu masuk surga. Makanya teman-teman, maaf ya saya duluan ya ke surga, saya mantan penjahat nih soalnya. Itu. Nah itu tanda kedewasaan. Kedewasaan rohani itu bukan dari bertumbuhnya buahnya kedewasaan rohani. Karena dia datang ingin mempelai yang dewasa. Bukan anak-anak rohani. Nah itu yang terjadi ya, sehingga itu sebetulnya dilema juga. Dilema juga bagi gereja gitu ya. Iya. Pastor Tony, dalam Diaspora TV Talk Show sebelumnya, Anda cerita bahwa Anda seorang yang sembuh dari sakit bipolar, sebuah penyakit kejiwaan yang serius, di mana menurut catatan yang ada, belum ada yang disembuhkan sepenuhnya. Biasanya penderita diberikan obat-obat mood stabilizer, antidepresan, antipsikotik, serta dilakukan terapi psikologis. Namun obat-obatan yang harus diminum seumur hidup tersebut hanya mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Nah, Pak Tony, bisa cerita sedikit tentang penyakit Anda? Benarkah sekarang sudah terbebas dari obat-obatan dan terapi bipolar sepenuhnya? Ya, di zaman saya dulu namanya manic depression. Manic depression. Ya, zaman-zaman tahun 70-an. Karena ada term baru adalah bipolar, itu unbalanced chemical in your brain. Unbalanced chemical, kadang-kadang semangat, misalkan pagi-pagi semangat. Tahu-tahu I feel like multimillionaire, wah kayaknya rasanya kayak orang konglomerat aja, pede banget gitu. Tahu-tahu drop tanpa trigger. Drop aja, swing mood. Karena unbalanced chemical, swing mood. Aduh, rasanya termiskin di dunia, nggak pede, malu, takut, khawatir, pengen bunuh diri. Itu swing moodnya itu bahaya sekali. Makanya diharuskan di Amerika itu minum, karena banyak istri ditonjokin sampai dibunuh oleh suami gara-gara bipolar, nggak makan obat. Bahkan dokter saya bilang, katanya, Pastor saya juga orang Kristen, please minum obat. I love you, I respect you dokter. But you can ask my wife, I'm the best husband in the world. Ya, gitu. Nah, kuncinya adalah Alkitabnya adalah hanya dekat Elohim saja aku tenang. Bagaimana kita dekat Elohim? Nah, itu lewat proses. Ya, saya dulu nggak ngerti, Pastor. Ya, di dalam baru saya 5 tahun saya cepat jadi pendeta. Ditambihkan sebelum jadi sekolah Alkitab karena banyak orang bertobat. Nah, Tuhan izinkan kita dihina, taulah sebagai kekristenan itu sempat difitnah. Ya, bahkan yang memfitnah saya itu waktu itu hamba Tuhan. Saya bukan katakan saya baik atau nggak baik. Tuhan izinkan itu semua. Sampai dalam satu titik, Tuhan, aku nggak sanggup ketemu dia. Ya, karena di agama saya dulu fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan. Saya takut patah lehernya. Saya mau mundur aja. Waktu saya mau mundur, orangku yang benar hanya hidup dengan iman. Aku tidak berkenan kepada yang mengundurkan diri. Mengundurkan saya tidak berkenan, maju saya nggak kuat. Saya nangis semalaman.
Ya buat apa melayani Tuhan kalau kita nggak berkenan? Iya. Nah, pagi-paginya saya pelukin orangnya. Wow. Saya nggak ngerti kenapa itu Tuhan izinkan. Bukan masalah saya benar atau tidak benar. Sekarang saya baru mengerti. Kita ini daging. Tuhan itu kan roh. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, daging kita yang harus dibakar. Itulah korban bakaran bagi Tuhan itu daging kita sendiri. Dengan penderitaan itu kita lebih dekat. Kita nangis hancur di kaki. Itu sekarang. Nah, jadi prosesnya adalah itu prosesnya sekarang saya baru mengerti. Oh, Tuhan terima kasih Tuhan. Bukan masalah saya benar atau salah, saya difitnah atau mungkin saya juga fitnah orang nggak kerasa aja gitu. Ya, kita kan maunya Tuhan aku disakiti. Kita nggak sadar berapa ribu orang kita sakiti juga. Mungkin kan kadang-kadang kita nggak sadar. Kita sadarnya kita aja. Nah, jadi itulah yang membuat jadi hanya dekat Tuhan saja, Bapak kita aja, kita tenang. Nah, kalau nggak tenang berarti nggak dekat sama Tuhannya. Nah, itu simpel aja. Nah, itu sih prosesnya. Jadi, karena saya juga divonis. Waktu di Belanda tahun 87, dokter Belanda. You have to take drug, bukan medication. You have to take drug, legal drug or illegal drug, the rest of your life. Itu vonis saya. Bukan medicine ya. Obat penenang itu, tranquilize itu drug. Legal drug or illegal drug sama juga. Nah, ini di poin ini sebelum saya lupa nih. Banyak orang nggak mengerti seperti mungkin pastor juga. Ton katanya jangan kasih makan homeless, kasih uang homeless. Kenapa? Nanti dia beli drugs atau alkohol. Wait. Kamu tinggal di rumah yang besar, yang bagus, ada AC, ada heater, Tempur-Pedic. Kadang-kadang kita nggak bisa tidur. Nah, mereka tidur di jalan nggak ada kasur dan mereka itu manusia. Ya. Buy some whiskey, selamat tidur, enjoy dream. Artinya apa? Dia perlu sesuatu untuk tidur. Apa bedanya legal drug or illegal drug? Drug juga sama. Ya, nah karena bagi mereka itu adalah drugnya itu. Saya tidak setuju, tapi saya mengerti. Mereka itu manusia. Ya, saya kalau ngelainin homeless, duduk dengan mereka, homelessnya diberkati, sayanya juga malu. Kadang ada orang di situ, kenapa jangan-jangan situ ini mabuk lagi tuh. Kan nggak comfortable. Nah itu yang mungkin orang lain nggak mengerti, tapi saya mengerti. Betul. Nah itu dari segi itu. Lantas ini poin penting juga melayani homeless. Banyak gereja tidak setuju, bahkan mentor saya. I love my Daniel, karena dia nggak ngerti. Tahun katanya, kenapa kamu melayani homeless? Why you help homeless? Mentor saya bilang, why? Saya bilang, dia lazy, dia own choice. Mereka tuh malas dan pilihan mereka sendiri. Sorry, Pastor, saya tidak pernah bercita-cita jadi penjahat. Cita-cita saya ingin jadi Presiden Republik Indonesia, tetapi saya masuk penjara akhirnya. Ya, untung saya diberkati, saya ketemu Tuhan Yesus dan mereka itu perlu ditolong. Nah, karena mentor saya tidak mengerti, wajar berpikiran begitu. Tetapi karena saya pernah di sana dan lantas by the grace of the Lord, saya dan istri saya bukan hanya melayani, kita bawa homeless ke rumah. Wow. Sudah 10, kalau orang Indonesia mau udah banyak, ke rumah kita. Ya, banyak gereja bilang, oh Pastor Tony punya karunia khusus. Karunia khusus apa? Senang bawa homeless ke rumah. Nah, I don't like to bring homeless home. Saya senang bawa Pastor Martin, orang baik-baik, selebriti. Kalau boleh milih. Ya. Because I love my Jesus, I will do everything to please my God. Amin. Ya, bukan karena senang nggak senang, ya karena itulah hati Tuhan. Betul. Dan love is action, is more louder than your preaching. Jadi kasih itu action. Amin. Ya, action. Jadi waktu saya bawa ke rumah saya nggak ngomong Yesus, saya mandiin, saya apa, dijadikan manusia dalam 2 minggu jadi emas. Wow. Emas. Baru saya bawa ke rehab. Itu salah satunya. Contoh. Ada 2 hal yang saya catat. Pastor Tony lepas dari segala obat-obatan dan terapi dari sakit bipolarnya itu karena melakukan penyembahan setiap hari, dan itulah kunci mengalami kedekatan dengan Tuhan dan kebebasan dari sakit penyakit. Ini yang saya simpulkan. Mengampuni itu. Juga. Unforgivable spirit itu sarang penyakit. Sarang penyakit. Dan pada saat kita worship yadah itu. Dan kita kan nggak bisa yadah memuji Tuhan kalau nggak mengampuni.
Walaupun Iya, suara kita betul. sopran atau mezzo sopran, Tuhan nggak kan. Tapi pada saat kita hancur hati kita, makanya waktu saya komitmen jam 5 pagi bangun, walaupun saya tidur jam 3 capek kayak apa, saya harus bangun jam 5. Disitulah kekuatan, malah nggak capek-capek. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Boleh you tanya, setiap orang, Ton kapan capeknya kamu? Iya, seger karena, aja. Karena apa? Barang siapa menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Bukan burung gereja, bukan ayam jago. Raja Wali itu nggak capek-capeknya. Itu ada suatu semangat yang dari dalam. Amin. Nah itu yang banyak sekali. Tetapi kan kita nggak bisa menyembah kalau kita belum mengampuni. Mau nggak mau harus mengampuni. Pada saat kita hati hancur, Tuhan tolong aku mengampuni. Nah itu penyakit itu langsung keluar semua, nggak usah ditengking. Itu penyakit itu keluar semua. Look at me, I'm 6 pack now. Wajah itu kan, waduh ya bertemu dengan muka. Sinar kemuliaan itu yang saya dapatkan. Ayo teman-teman, ya dah worship pagi-pagi. Ya karena dipatok ayam kalau itu kan. Janjimu seperti fajar pagi hari, nggak sore hari kan. Itu. Ya. Yang kedua, bicara pelayanan homeless. Itu hati Tuhan terhadap orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak beruntung hidupnya. Bukan dia tidak mau jadi orang kaya. Kalau dia boleh milih, mungkin dia mau jadi orang kaya. Tapi itu nasib yang dia alami karena tidak mengenal Kristus. Itu sebabnya mereka perlu dirangkul. Ada juga Pak, homeless narkoba juga orang tua. Justru yang ditarget sama iblis itu orang-orang percaya. And the reality sekarang, ya 50% hari ini lebih banyak hamba Tuhan yang quit di Amerika. Dengan kondisi COVID, ini ekonomi semua sedang digoncangkan, dan di Indonesia pun, ya semuanya, ya semuanya sedang dalam keadaan yang ya realitanya memang begitu. Nah jadi kembali lagi ya. Saya bersyukur, kita bersyukur. Kalau kita masih bisa melayani, kadang sudah banyak sekali teman-teman yang undur di Amerika. Kalau di Indonesia nggak ada yang ngaku. Nggak ada. Ada juga lah di Indonesia. Semua sedang digoncangkan, masa kesukaran sudah tertulis ya. Nah tapi kalau kita masih melayani Tuhan kan ini kasih karunia. Bahkan saya berdoa buat teman-teman yang sudah undur, ayo kembali. Ya saya nggak usah bilang si A si B, yang hamba-hamba itu sudah yang sudah jatuh, ayo mungkin kalian sudah tidak ngetop lagi seperti dulu, ayo. Kita bersyukur ini kasih dan anugerah hari-hari ini. Bukan hari yang mudah ya itu. God Lovers, saat ini Pastor Tony sedang berada di Indonesia. Mungkin Pastor Tony dapat menjelaskan pelayanan apa yang sedang dilakukan di Indonesia saat ini. Nggak punya planning. Ya, waktu saya mendadak itu karena pas kejadian saya dapat approve dari asuransi itu, kebetulan ada sidang sinode saya di Bali. Nah, jadi waktu saya datang ke Bali itu, biasanya kan kalau mungkin aku minta pelayanan gini atau segala macam. Saya datang ke Bali itu nggak ada plannya, blank, nggak tahu mau kemana, nggak ada kemana. Tapi ya itu hari-hari ini kan anggur baru sedang dicurahkan. Ya, kita harus mengganti dengan kantung yang lama. I'm so amazed. Ya saya datang ke sini, padat sekali itu. The last minute orang pun diganti semua, sampai maaf ya, buang angin aja saya nggak sempat. Ampuni saya. Saking sibuknya udah pelayanan khotbah, minta didoain, minta dipotret. Sampai capek saya kan dipotret itu. Dari Amerika, sama aja deh. Sampai padat sekali. Dan saya nggak tahu sekarang hari ini ada dengan Pak. Ya, one thing, satu hal saya percaya is divine appointment. Sambal dadakan itu lebih enak dari sambal botolan. Ya, bertemu dengan pas saya nggak pernah punya planning, ya kita dari jauh atau apa. Besok mau ke Singapura, mau ke banyak hal, ya, dan itu lebih amazed lagi. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Fokusnya kita bagaimana berkenan. Yang berkenan itu melayani homeless. Ini the secret. Ya, jika engkau melayani orang yang hina dan yang miskin, engkau melakukannya kepadaku. Nah, bukan yang kaya nggak boleh. Nah, saya kan main di Facebook nih, satu kali saya
pertama saya main di full gospel yang paling top. Wah, Pastor Tony sekarang ganti haluan katanya. Kenapa? Sekarang melayani konglomerat katanya orang kaya. Justru orang kaya yang harus dilayani, Pak. Karena yang susah masuk surga itu siapa, Pak? Orang kaya. Ya, kalau orang miskin gampang, Pak. Udah miskin, gampang bertobat. Apalagi orang sakit, gampang sekali. Ya, tetapi orang kaya itu harus dilayani dengan hati yang tulus juga. Jangan mentari orang kaya dengan satu motivasi yang betul. Ya, nggak semuanya orang kaya itu, tapi ya kita mencatatkan begitu. Harus berani berintegritas. Ya, integritas itu kan murni. Ya salah tetap salah. Jangan kalau yang kaya didoakan, wah aku lihat mahkota di kepalamu, yang miskin aku lihat ular di kepala. Nggak boleh begitu juga kan. Ya orang kaya pun kalau salah ya kita tegur aja. Nah itu bagi saya integritas. Jadi semuanya harus dilayani. Jadi sekarang ini good question, mau apa? Nggak tahu. Banyak orang kemana? Nggak tahu. Tapi saya melihat dari glory, dari penjara, dari di jalan, dari kemarin di konglomerat, dari gereja kecil, kemana? Wherever you lead me, I will go. Ya. Iya, baik. Oke, terakhir. Sebelum kita tutup, apa pesan Pastor Tony untuk para God lovers, pemirsa Diaspora TV? Pesan? Iya. Wow, masa kesukaran. Prepare. Apa yang tertulis di Alkitab pasti terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nubuatan di Alkitab. Nubuatan manusia tidak sempurna, bisa salah. Apalagi sekarang ada nubuat-buat, ada yang nubuat, semuanya harus diuji. Ya, menguji roh itu kan bukan dengan mata. Wah, ini enggak sekolah Alkitab, tambangnya begini. Mengujikan dengan hati, harus murni juga. Kadang-kadang orangnya nggak meyakinkan, ya tahu-tahu ya kita harus menguji dengan roh juga, dengan padamkan roh. Nah sedang terjadi dan hari-hari nggak mungkin mudah. Pedang, kelaparan dan penyakit di depan kita. Ya, WHO sudah mengatakan 150 negara bakalan bangkrut kelaparan. Sudah terjadi. Pedang, sudah apa yang dibuat sedang pedang, kelaparan dan penyakit. Bagi kita nggak ada pilihan hari-hari ini. Barang siapa yang berbalik hatinya kepada Tuhan, aku akan membebaskan dari ketakutan, kekhawatiran. Di mana ada Roh Kudus, ada keberanian. Jadi harus bertobat total. Karena sekarang banyak ketakutan. Dan dikatakan banyak orang akan murtad, Matius 24. Karena apa? Kejalannya udah pada takut nih. Bagaimana kita nggak takut? Ya bertobat total supaya kita dapat kasih yang sempurna. Di dalam kasih yang sempurna hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan itu bukan kata orang lain, bukan kata ini harus kita merasakan. Nah mungkin apalagi di dalam rancangannya. Kalau di luar rancangan Tuhan pemberontakan. Ya, nah sekarang ini kan bukan masalah dosa. Sesuatu yang nggak beres kalau kita masih takut. Nah untuk kita masih kasih yang sempurna harus di dalam rancangan yang tak tergoncangkan. Ya banyak kan disuruh ke Kroya, perginya ke Korea. Nah itu juga kadang-kadang harus cepat-cepat kembali ke Kroya gitu. Nah itu di dalam rancangan Tuhan tak tergoncangkan. Jadi satu-satunya dan satu poin lagi, dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku dan mereka pasti diselamatkan. Sedangkan barang siapa yang percaya yang dia dibaptis akan kan ada perjalanan. Nah tapi kalau kita jadi domba pasti. Nah bagaimana? Karena banyak orang Kristen nggak dengar suara Tuhan, berarti kambing dong. Kan Tuhan memisahkan domba dan kambing. Satu tip aja, ya. Kenapa orang Kristen nggak dengar suara Tuhan? Nggak siap. Kalau saya datang ke Pak Pastor Martin, you are the best counselor, profesional. Pastor Martin, menurut Anda ke Jakarta atau ke Bali? Pastor Martin bilang ke Jakarta, saya pergi ke Bali. Apa perasaan Pastor Martin? Marah? Tidak dia itu kan ngapain nanya? Dia adalah penasihat agung. Dia tahu kita bakalan nurut atau nggak nurut. Kalau bakalan nurut, pasti dia berbicara. Nah, make yourself available. Wherever you lead me, God, I will go. Whatever you do, I will do. Pasti Tuhan berbicara. Nah, dan itulah satu pengalaman saya. Waktu saya lagi supir Uber 3 tahun yang lalu, lunch time kan, ya break time, mengucap syukur, saya matikan Uber. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu. Sekarang aku mau makan nih. Ini bahasa saya kepada Bapak. Ya, makan di mana Tuhan?
Tuhan gak berbicara audible lewat bahasa doa saya. Terserah kamu kan punya duit, tinggal pencet aja restoran Nirmi. Kamu pilih makanan Thailand, Malaysia, Indonesia, ada di sana. Saya hanya bilang, terserah Tuhan aja, Tuhan selalu tahu apa yang terbaik buat kamu. Waktu saya katakan begitu, tanpa terasa air mata mengalir. Itu yang Tuhan mau. Walaupun itu hak saya mau. Tuhan kan selalu ada yang lantas-lantas kepencet, nyala lagi. Tahu-tahu dipanggil Berkeley. Berkeley itu 40 mile, tarifnya mahal, dan ada restoran Jayakarta bakmi terenak di dunia, favorit saya. Sampai saya nangis di jalan. It's not buat uang atau ada bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Saya merasakan itu kan mendengar suara Tuhan gak usah audible, selalu menomorsatukan. Terserah Tuhan, Tuhan selalu tahu yang terbaik. Amen. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku berserah, hanya Yesus penolong yang setia. Luar biasa. God lovers, tidak terasa kita tiba di penghujung Diaspora TV Talk Show hari ini. Sangat menarik perbincangan kita dengan Pastor Tony Bastaman, seorang yang memberi dirinya bagi orang-orang terbuang dan terpinggirkan. Kita terus doakan pelayanan beliau agar semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Pastor Tony untuk waktunya. Kita berjumpa lagi dalam topik menarik lainnya kelak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dimanapun Bapak berada. Terima kasih. God lovers, saya akhiri Diaspora TV Talk Show hari ini. Tetaplah menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Saya Martin Harifa dan seluruh kru Diaspora TV undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Selalu